Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi video online untuk praktikum pencelupan 2. Materi ketiga kita masih berkutat dengan serat atau kain poliester dicelup dengan zat warna dispersi, namun sistemnya kita sekarang menggunakan sistem kontinu yang lebih dikenal dengan nama thermosol atau thermofix atau thermosoling atau thermofixing. Ya, jadi metodenya secara lengkap disebutnya pet dry thermofixation. Nah, di materi ketiga ini kita akan membahas aja langsung ya. Ini sifat-sifat kurang lebih sama dengan materi sebelumnya. Nah, zat warnanya yang cocok untuk pencelupan termosol adalah yang molekulnya paling besar dan juga tidak mudah teroksidasi dan tidak mudah menyublim tentunya, tidak mudah degradasi pada suhu tinggi ya. Gitu. Kemudian untuk pengaturan pH di padding kurang lebih sama. Zat anti migrasi perlu ditambahkan untuk mencegah migrasi zat warna ke permukaan bahan yang lain. Jadi karena ini akan nanti ada pengeringan awal, akan ada hembusan udara panas dari heaternya pada saat drying. Nanti udara panas tersebut bisa menyebabkan zat warna berpindah ke permukaan bahan yang tidak seharusnya, sehingga nanti hasil celupannya menjadi belang-belang sesuai dengan arah hembusan anginnya gitu ya, sehingga perlu ditambahkan zat anti migrasi untuk mencegah zat warna tersebut berpindah. Oke, untuk mekanisme pencelupannya sebentar, coba saya cari. Oh, tidak ada. Nah, ini kita baca saja ya. Jadi nanti untuk metode termosol sangat cepat metodenya. Kita akan proses rendam peras, ada WPU-nya tentu saja, direndam di bak kurang lebih beberapa detik saja, kemudian langsung naik kainnya, lalu diperas oleh roll padder dengan WPU tertentu, langsung masuk pengeringan awal atau drying yang tadi yang ada hembusan anginnya kurang lebih 1-2 menit, kemudian langsung termofiksasi di suhu 200 derajat kurang lebih juga 1 menit. Ya, jadi waktunya sangat cepat, dari sini ke sini tidak sampai 5 menit. Gitu, bisa dibandingkan dengan metode exhaust yang waktunya sangat lama. Nah, namun di thermofix ini butuh suhu yang sangat tinggi karena suhunya tinggi. Butuh energi yang sangat besar karena suhunya tinggi. Oke, kemudian ya kain-kainnya karena ini pencelupan 2 sifatnya kurang lebih sama-sama hidrofob ya. Nanti baik polyester maupun nilon maupun yang lain ya, mungkin kalau nilon dan CDP akan lebih hidrofil, biasanya di antara 65-70. Untuk polyester kurang lebih 60% gitu. Nah, kalau WPU-nya terlalu banyak karena larutannya tidak tidak mengikat polar ke kain, nanti larutannya akan pindah-pindah sehingga timbul belang. Larutan pindah berarti zat warna juga ikut pindah sehingga resiko timbul belang. Kalau WPU-nya terlalu rendah sehingga tekanan terlalu tinggi, pick up-nya akan sedikit, berarti warnanya akan muda. Gitu ya. Oke, nah ini termofiksasinya, suhunya 200-220, tapi di pabrik biasanya di set suhu dipasin 200. Kurang lebih waktunya 1-2 menit. Tergantung dari tebal tipis kain dan ketuaan warnanya. Nah, nanti mekanisme bagaimana caranya zat warna bisa masuk ke dalam serat dengan suhu segini 200 dan waktu yang relatif sempit hanya 1-2 menit, bagaimana caranya zat warna dari permukaan bisa langsung masuk ke dalam serat.
Nanti bisa dijelaskan di teori ya. Mekanisme solid solution. Nah ini ya, tapi nanti harus bagusnya ditambahkan gambar sehingga kalian akan lebih mudah memahaminya. Nah ini build up property, jadi tergantung tipenya sendiri gitu ya. Suhunya akan mengikuti dari tipe zat warna dispersi. Nah, bagaimana menentukan tipe? Biasanya sudah ada leafletnya dari supplier zat warna, atau kalian bisa mencoba misalnya zat warna dispersi namanya A gitu ya, nama A, dicek aja, dicelup pada suhu termosol yang berbeda-beda. Nanti dilihat build up propertinya seperti apa. Nah, nanti bisa ditentukan, oh berarti itu masuknya ke yang mana gitu ya. Oke, saya rasa seperti itu diagram alir. Karena ini sistem kontinu, maka diagram alirnya prosesnya diawali di padding dengan wet pick up, pre-drying dengan suhu dan waktunya dilihatkan, thermofix juga suhu dan waktu, kemudian cuci reduksi, pencucian sabun, pengeringan, dan evaluasi. Bisa juga cuci reduksi disatukan dengan pencucian sabun. Nah, skema prosesnya karena sistem kontinu, maka skema prosesnya adalah skema jalannya kain pada mesin ya. Ini gambarnya kurang jelas. Nah, ini padding kain, ini kain ya, yang garis lengkung-lengkung di antara roll ini adalah kain. Ini wet pick up, nanti harusnya ditulis di sini WPU berapa. Kemudian pas saat padding ditulis apa saja yang masuk. Misalnya zat warna dispers, asam asetat, pendispersi, zat anti migrasi, dan lain-lain. Kemudian pengeringan, ada suhunya berapa, ada waktunya berapa. Kemudian lanjut thermosoling atau termofiksasi, suhunya berapa, waktunya berapa. Lanjut cuci reduksi, di sini biasanya ada roll padder juga sama seperti ini, diperas supaya air yang belakang tidak ikutan kotor. Jadi diperas, ini ada WPU-nya. Ini cuci sabun, bilas, kemudian keringkan pada silinder dryer ya. Jadi yang skema untuk kontinu ini dapat dilihat, jadi penggunaan alatnya masing-masing ya. Untuk merendam pakai padder, untuk mengeringkan pakai dryer, untuk fiksasi pakai thermosol chamber, kemudian nanti ada bak lagi untuk cuci reduksi, pencucian, dan pembilasan gitu ya. Jadi tidak sesederhana yang X-House, sehingga ini investasinya jauh lebih besar. Oke, untuk resep silahkan bisa dibaca. Nah, biasanya untuk cuci reduksi semakin besar konsentrasi zat warna, cuci reduksinya juga konsentrasi cuci reduksinya semakin besar gitu ya. Dan untuk zat warna yang muda, yang menghasilkan warna muda, biasanya tidak dilakukan cuci reduksi, hanya dilakukan cuci sabun saja untuk menghilangkan zat-zat yang lain, zat-zat pembantu yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi ketiga. Ya, saya rasa cukup. Kalian bisa lihat juga, kalian bisa melakukan pengayaan tersendiri. Silahkan lihat di YouTube gitu ya, di video-video YouTube juga banyak. Cari aja kata kuncinya thermofixation in dyeing polyester atau thermosoling dyeing polyester gitu ya. Nanti kalian bisa belajar banyak mengenai mekanisme di dalam mesinnya seperti apa. Biasanya ada animasi-animasi secara skematik. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan ketiga ini.